Sampai akhirnya tinggal gue sendiri di situ. Gue tinggal sendiri main game di situ di depan sambil ngerokok kan. Pas gue mau ngebuang abunya bang, begini, itu mata gue nih sini ngeliat di kolam renang, anak itu muncul lagi. Dia tengah-tengah kolam renang. Tengah-tengah loh? Tengah-tengah kolam renang. Tapi anehnya, anak itu tuh ngambang. Kakinya nggak kena air. Pas gue lagi ngeliat kayak gitu, tiba-tiba bang, nah pas gue ngeliat ke arah luar nih, ke arah kolam renang, terus si kelas gue ngeliat ada yang duduk di pinggiran kolam renang. Siapa tuh? Gue buka lah, itu kan gue buka. Kok yang duduk sih? Cewek yang duduk. Di situ cewek ini ngebelakangin gue. Jadi gue ngeliat dari belakang. Pas cewek ini gerak, Sarah. Wah, jelas Sarah. Pas gue nengok gini, Sarah duduk di sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia reunian bersama teman-temannya di salah satu villa angker yang ada di daerah Puncak Bogor. Jadi buat sahabat Lonceng, malam ini bakal ada cerita villa yang menarik nih buat kalian. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue. Udah ada Bang Fadil. Halo Bang. Halo Bang. Wey Bang, thank you Bang ya udah main lagi ke sini. Sama-sama Bang. Buat mau nyeritain horor di sini lagi. Kemarin kan cerita tentang yang Alas Roban tuh ya. Video lama lu, dan kali ini katanya kejadian ini baru banget. Baru Bang. Katanya, Bang gue baru ngalamin kejadian horor, nge-DM gue langsung. Gas kata gue, berangkat ceritain langsung. Kali ini pertama di Lonceng Misteri nih, cerita ini. Gak bakal ada di channel lain berarti? Gak ada. Oke, mantap. Dan ini reuni, apa sih reuni? SD Bang. Temen SD? Temen SD. Oke Bang, ini kan Puncak luas nih Bang. Dari Megamendung, Cisarua, ya kan ada Cibodas, Cipanas, Ciloto, segala macem. Terus ini nggak mau ngasih tahu di mananya? Jangan. Kenapa nih alasan ini? Yang penting kan ambil hikmahnya aja. Oke. Dan katanya juga ada fotonya. Ada fotonya ya. Nah mungkin itu juga nih alasan salah satu kenapa nggak mau dikasih tahu di mananya ya. Jangan ya. Yang penting nikmatin aja ceritanya. Karena ini kejadiannya baru banget kejadian, dan ada satu kejadian yang bener-bener katanya disaksin sama lu dan teman-teman ya. Semuanya. Depan mata kepala berapa orang tuh? 10 orang yang lihat. 10 orang yang ngeliat loh, sahabat Lonceng. Jadi ini ceritanya juga gue udah nggak sabar nih mau denger detailnya ya. Pokoknya nanti diceritain detailnya Bang ya. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Fadil, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan halo sahabat Lonceng, pasti nggak lupa kan, sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat Lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat Lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Oke Bang Fadil, langsung kita mulai ya ceritanya. Ya, jadi tuh Bang, sekitar 4 bulan yang lalu nih, itu gue ngadain acara reuni alumni SD gitu. Karena kan gue itu udah lama nih nggak ketemu, udah hampir 5 tahun Bang nggak ketemu. Terakhir itu sebelum COVID, sekitar tahun 2018 itu sempat tuh ketemu.
Tapi setelah menjelang COVID sampai ke terakhir kemarin tuh nggak pernah ketemu lagi kan. Nah, pas kemarin itu tiba-tiba nih teman gue namanya Fauzan, cuma kita panggil Ojan. Itu nggak ada angin nggak dapat, tiba-tiba WA gue bang. Pertama dia basa-basi nanyain kabar dulu, terus intinya dia bilang, ayolah kita ngumpul lagi gitu kan. Coba ajakin anak-anak yang lain ketemu lagi, reuni lagi gitu. Terus gue bilang sama dia, ya boleh Jan, cuman coba mau reuni di mana nih? Di tempat yang mana gitu kan. Nah dia bilang tuh kita sekarang kalau mau reuni biar agak lama kita sewa villa 3 hari 2 malam. Villa di mana? Daerah Puncak lah dia bilang gitu. Terus gue bilang ya udah mending gini Jan, sebelum kita ngomongin itu kita ketemu dulu nih berdua biar enak gitu. Nah singkat cerita nih bang, gue sama si Ojan ketemu dulu berdua di kafe lah ya, ketemu terus udah ngobrol basa-basi segala macem. Setelah itu gue tanya nih, Jan gimana lu ngajakin mau reuni lagi? Ya deal, tapi kali ini yang lama yuk biar agak seru gitu. Mau di mana emang? Kita sewa villa aja ke Puncak, kata si Ojan gitu. Terus gue bilang gini, ya udah Jan, kalau emang lu pengennya ke villa, lo aja nyari. Karena gue nggak ngerti masalah villa, gue bilang gitu. Tapi kalau maunya di Jakarta, di dekat-dekat sini, gue bantuin deh cari tempat, gue bilang gitu. Nah setelah itu kata Ojan, ya udah ntar gue coba cari. Tapi lo pasin dulu deal anak-anak pada mau apa enggak, dibilang gitu kan. Setelah itu gue coba chat lah bang di grup. Ini si Ojan punya ide nih, dia ngajakin reuni ke villa, gue bilang gitu. Lu gimana, pada bisa nggak? Terus ada nyautin kan, ya tapi jangan mendadak lah deal. Gue kan harus izin dulu sama suami gue, sama istri gue. Karena kan kebanyakan udah pada nikah bang. Oke. Gitu. Yaudah, gue kasih waktu sebulan ya, gue bilang gitu. Bulan depan si Ojan mau booking villanya, gue bilang gitu. Udah tuh. Nah selama 1 bulan itu bang, gue sama Ojan tuh sambil mantau grup ya. Siapa aja yang udah ngelis nih, yang ngelis yang mau ikut ke villa. Kan gue suruh list kan, yang mau ikut ke villa gitu. Gue suruh list, ya setiap hari tuh ada satu gitu. Sampai menjelang hari H-nya itu, yang ikut ada 11 orang. Kan kalau 11 orang, satu mobil nggak muat kan? Enggak. Gue bilang, ini ada yang punya mobil nggak gitu. Nah teman gue tuh namanya Bagas, dia nyautin. Ya udah dia pakai mobil gue aja, kata si Bagas gitu. Tapi ntar pada patungan bensin ya, dia bilang gitu. Ya udah gas, gampang masalah bensin. Jadi kita sewa villanya itu 3 hari 2 malam bang. Ya 2 malam ya. Ya dari Jumat sampai Minggu. Ya. Gitu. Kita OTW itu Jumat pagi sekitar jam 9-an lah. Gitu. Si Ojan juga bilang ke gua, Dil, lu malam Jumat nginep aja di rumah gua, biar kita gampang paginya berangkat gitu kan. Betul. Gitu. Nah setelah itu malam Jumatnya gua datang ke rumahnya Ojan, gua nginep. Jumat pagi itu sekitar jam 8 itu udah mulai datang tuh teman-teman gua. Udah ngumpul di rumahnya Ojan. Nah jam 9 kita OTW nih bang. Nah si Bagas ini bilang ke gua, Dil, gua kayaknya OTW-nya agak siang nih. Gua masih ada kerjaan paginya. Oh, oke. Gitu. Ntar kira-kira habis Jumatan lah gua baru OTW, kata si Bagas. Jadi si Bagas telat nih ya OTW-nya. Ya udah gas, kata gua, santai aja. Nah dari jam 9 itu kita OTW ke Puncak. Sampai di Puncak itu sekitar jam 11-an bang. Terus sebelum kita check-in ke villa, kita cari makan siang dulu di sekitaran villa itu. Nah setelah pas lagi makan siang, tiba-tiba tuh si Bagas WA gua, dia bilang, Dil, ini gua baru pengen OTW nih, kata si Bagas. Gue bilang ya udah gas, lu hati-hati aja, nggak usah ngebut-ngebut gitu kan, santai aja. Nah setelah makan siang kita langsung menuju ke villanya. Singkat cerita kita sampai di villa, terus si penunggu villanya itu udah nungguin tuh di depan villa. Nah kita panggilnya Akang aja ya, si Akang gitu. Kita sampai, kita turun dari mobil, terus si Ojan nyamperin nih penjaga villanya, mau ngambil kunci kan. Pas samperin, gue ngikut bang. Gue ngikut si Ojan itu, gue nimbrung sambil dengerin Ojan ngobrol sama si Akang ini. Nah singkat cerita udah lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus penjaga villanya bilang, Mas, ntar malam kalau udah pada nggak keluar lagi, langsung digembok aja pagernya, kata penjaga villanya, buat keamanan. Kan apalagi tadi Mas bilang rombongannya pakai 2 mobil, takutnya ada apa-apa gitu kan. Oh ya Kang, siap Kang, gampang itu, bilang gitu. Nah di situ gue posisinya gue nggak ikutan ngobrol bang, gue cuma ikutan nimbrung, nemenin si Ojan ngobrol. Nah setelah mereka ngobrol udah ngambil kunci, si Akang ini ngeliat ke gue, tinggal ke gue. Pas dia tuh ngeliat gue tuh dari atas sampai bawah.
Dalam segini dari muka dia lihat, terus pas dia ke bawah gini, dia langsung megang ini gua, megang pundak gua. Kenapa? Gua nggak tahu. Pas gue bilang, Kang, gua anggap itu perkenalan. Kang, begitu doang. Udah kan, setelah ngambil kunci, sebelum kita masuk ke dalam, kita coba ini bang, kita coba lihat dulu di sekitaran villa, bangunannya gitu loh. Nah, buat gambaran villanya itu, di samping villa itu lahan kosong. Oke. Nggak tahu tuh buat tempat parkir atau apalah ya, kita nggak tahu. Itu lahan kosong. Nah, kita muter tuh ke arah belakang villa gitu kan. Pas sambil kita liatin juga, gue udah mikir nih bang, kok beda ya sama yang di foto? Bedanya? Ya karena kan si Ojan itu pas setelah dia cari villa, dia langsung nge-share foto-fotonya itu di grup. Oke. Ya kan, ini lagi mana, pada mau nggak gitu kan? Kita semua sih udah, ya terserah lu Jan masalah villa gitu. Pas kita lihat ternyata agak beda. Maksudnya yang di foto itu kan bagus banget, Ya. ya kan? Kok pas kita lihat kayak temboknya itu udah mulai kayak keropos. Oh, kondisinya. Kondisinya banyak sarang laba-laba. Terus kamar mandinya juga kotor. Kok kayak beda ya sama di foto? Temen gue nih cewek juga nyautin, Dil, kok beda sih sama yang Ojan kasih di grup gitu kan foto-fotonya? Gue juga nggak tahu. Ya udahlah, daripada kita balik lagi kan, udah nanggung ya kali kita balik lagi udah nyampe sini gitu. Kita juga udah kasih uangnya kan, udah DP uangnya gitu. Berapa waktu itu semalam? Semalam 2 juta bang. 2 juta semalam? 2 juta. Oke. Nah setelah itu, buat villanya itu sendiri, villanya itu 2 lantai. 2 lantai, lantai pertama itu isinya itu ada kamar tidur 2, kamar mandi, dapur, ada sofa 2. Nah pas kita udah lihat ke belakang gitu kan, jadi tuh bang, di villa itu kan samping lahan kosong ya. Nah di bagian belakang villanya itu ada tangga buat naik ke atas, tembusnya di depan kamar lantai 2. Ya. Gitu. Nah tangga ini bentuknya spiral, tangga yang melingkar. Kalau kita naik tangga itu, tembusnya langsung di depan kamar tidur lantai 2 gitu. Nah udah tuh pas kita lihat, ada tangga nih. Iya tapi langsung naik ke atas lantai 2 kata gue gitu kan. Ya udahlah masuk yuk. Udah tuh kita masuk ke dalam. Nah pas kita udah masuk kan, kita udah naruh barang, naruh tas, kita penasaran kan, kita naiklah ke atas, ke lantai 2. Kita naik ke atas. Nah di lantai 2 ini gambarannya ada kamar tidur 2 juga, kamar mandi, terus ada bale, tempat duduk kayak bale gitu, sama ada meja biliar. Oke. Ada biliarnya di atas. Udah kan? Sudah kita lihat segala macam, itu kondisi sama bang. Di atas pun kamar mandinya kotor. Udah setelah kita ngeliat, udah turun yuk. Udah tuh bang, kita semua turun ke bawah. Kita ngobrol-ngobrol di bawah kan. Ya ngobrol-ngobrol temu kangen lah, karena udah lama nggak ketemu gitu. Nah pas kita lagi ngobrol kayak gitu, nggak kerasa nih sekitar jam 3 atau setengah 4 lah ya. Itu Bagas datang. Pas kita lihat mobilnya Bagas datang, kita sambut kan. Gue ke depan nih, sambut terus ya ngobrol-ngobrol lah. Nah di situ tuh kita udah kumpul semua tuh, ada 11 orang. Ngumpul situ ya ngobrol-ngobrol segala macam. Sekitar jam setengah 5-an, itu si Ojan bilang gini ke Bagas, Gas, di atas ada biliar tuh, main biliar yuk, kata si Ojan. Ayo boleh. Udah tuh bang, yang cowok-cowok pada kata semua main biliar, yang cewek pada masak buat makan malam kan. Kita masak seadanya lah waktu itu. Nah udah bang, kita yang cowok naik ke atas main biliar. Nah pas nggak kerasa kita lagi main biliar sampai maghrib bang. Maghrib tiba-tiba gue dengar kok suara azan tuh kenceng banget. Jadi tuh di dekat villa kita itu entah ada masjid atau musola bang ya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas tuh posisinya deket banget, karena azannya kenceng banget di situ. Sampai azan kita udah dengar semua nih, azan maghrib nih gitu. Cuman nggak kita hirauin, karena kita lagi suruh main biliar kan. Nah pas lagi azan gitu, itu yang lagi main biliar itu, yang lagi main tuh gua sama Bagas. Gua sama Bagas yang main biliar. Pas giliran gua nih bang, gua pengen mukul kan. Giliran gua mukul, bola putihnya itu lagi menghadap ke arah tangga spiral itu. Oke. Tangga dari belakang itu. Gua pengen mukul kan. Ya. Si Bagas itu dia diri di sini ke arah gua. Kayak ngeliatin kita orang mau mukul gitu, dilatin. Nah, pas gua lagi mau ngeker, gua mikir gini, itu di tangga itu ada anak kecil. Anak kecil, rambutnya segini, cewek, hidung, kuping, mulut nggak ada.
Cuma ada matanya doang. Lo tau bang, matanya bolong. Jadi kalau kita mau kita colok itu bisa. Kelihatan tuh. Kayak nyantel gini loh. Kelihatan tuh. Jelas. Jadi pas gue mau mukul gini kan, gue pengen mukul kan, gue mukul gini. Astagfirullahaladzim. Gue begitu. Mukul gini pas gue langsung lepas stick biliar, gue langsung begini di meja. Si Bagas kan lagi latihan gue kan, di depan gue nih. Pas liat, Din naruh stick. Lo kenapa Dil? Gue digituin. Nah mungkin karena dia tuh pernah denger ya tentang cerita villa-villa angker gitu kan. Dia langsung nembak gue, dia bilang, lu liat apaan di sini? Emang ada apaan? Kata si Bagas. Tapi di situ gue nggak mau kasih tahu. Gue bilang nggak tahu nih, gue tiba-tiba pusing, gue kayaknya lagi meriang, gue bilang gitu. Udah sholat dulu, gue bilang gitu kan. Lalu tuh akhirnya yang cowok-cowok bubar tuh, kita mau sholat, kita turun ke bawah. Setelah kita semua sholat, kita makan malam kan. Habis makan malam tuh sekitar jam 9-an, kita ke depan bang, ke depan villa. Jadi ada tempat duduk agak panjang gitu loh. Kita ke depan kan, ya pada ngerokok lah ya di depan ya sambil ngopi. Nah pas lagi ngopi gitu ngerokok, teman gue nih tiba-tiba dia ngajakin main game. Mabar lah istilahnya. Dia nanya, lo main ini nggak gitu? Main, mabar yuk. Pasti kita berlima. Kita mabar situ tuh. Nah pas lagi mabar tuh nggak kerasa bang ya. Sekitar udah jam 11:30 malam. Nah teman gue tuh mungkin karena udah ngantuk, akhirnya satu persatu masuk ke dalam. Gue ngantuk nih, gue masuk duluan ya, kata teman gue gitu. Sampai akhirnya tinggal gue sendiri di situ. Gue tinggal sendiri main game di situ di depan sambil ngerokok kan. Jadi pas gue lagi main game gini, di sela-sela gue main game, gue lagi ngerokok kayak gini. Pas gue mau ngebuang abunya bang, begini, itu mata gue nih sini ngelihat di kolam renang, anak itu muncul lagi. Dia tengah-tengah kolam renang. Tengah-tengah loh? Tengah-tengah kolam renang. Tapi anehnya, anak itu tuh ngambang. Kakinya nggak kena air. Oke. Gitu doang dia. Pas gue lagi ngeliat kayak gitu, tiba-tiba bang, dia tenggelam. Set. Pas begitu dia tenggelam, gue langsung lari ke dalam. Masuk ke air ya? Masuk ke air. Berarti ada airnya tuh ada ginian kan? Ada gelembung-gelembung. Dan cara dia tenggelam itu bang, kalau gue perhatiin, kalau gue ingat, itu kayak ada yang narik di dalam. Hah? Cepet, zet itu. Gue langsung masuk ke dalam, gue kunci pintu kan, gue tidur. Singkat cerita, besok pagi nih, teman-teman gue tuh yang cowok pada berenang kan, pada berenang semua. Gue juga diajakin buat berenang. Tapi di mata gue tuh bang ya, anak itu masih ada di tengah-tengah kolam renang itu, di bayangan gue gitu loh. Jadi pas yang lain pada berenang, gue nggak ikutan. Gue cuma duduk aja di depan sambil ngopi, ngerokok gitu kan. Gue diajakin tuh, Dil turun lah, lu udah jauh-jauh kesini kan, kita udah lama gak ketemu, masa nggak ikutan berenang gitu? Nggak ada, gue lagi nggak enak badan nih dari semalam, gue bilang gitu. Udah gue nggak ikutan turun tuh. Nah setelah berenang gitu kan, udah pada naik semua, kita sarapan nih. Sarapan terus mandi kan, sarapan mandi, kelar mandi, kita main PS dulu bang. Di villa, temen gue tuh namanya Adit, dia bawa PS kan. Teman PS, sampai kita makan siang. Setelah makan siang, mungkin karena gue kekenyangan kali ya, gue sama Adit naik ke atas. Tidur kita di atas. Yang lain tuh tidur di bawah semua tuh, pada rebahan gitu, selonjoran gitu. Gue sama Adit ini, gue naik ke atas, gue tidur tuh di kamar atas. Kebetulan gue tidur di kamar yang pas banget di depan tangga spiral itu. Nah, gue tidur tuh pas banget di kamar yang di depan tangga spiral itu, si Adit di sampingnya, kamar samping. Udah gue tidur tuh. Terus gue bangun sekitar jam 5:30 ya, udah pengen maghrib tuh. Pas gue bangun kan, gue ngecek HP, anjir 5:30. Di situ gue belum sholat asar bang. Gue belum sholat asar, mikir gue sholat asar lah gitu. Pas gue bangun, baru gue pengen buka pintu nih bang. Itu di jendela, gue ngeliat anak itu muncul lagi di tangga. Cuman kali ini dia begini, pas dia muncul, dia ngeliat gue, dia gini. Dia ngelambai. Dia ngelambai. Setelah dia ngelambai, dari matanya itu keluar darah. Oke. Dari bolongan matanya tuh? Bolongan matanya keluar darah. Sampai gue begini-gini, itu beneran. Gue kira itu cuman kayak halusinasi. Pas gue udah begini-gini, anjir gue langsung buka pintu, gue lari ke bawah tuh. Gue lari ke bawah, gue sholat di bawah kan. Terus tiba-tiba ada temen gue cewek nih. Nggak tahu kenapa, dia tiba-tiba nangis. Ditanya kan sama temen gue yang cewek yang lainnya gitu loh.
Lo kenapa kok nangis sih? Gue mimpi apaan? Di atas tuh ada anak kecil di tangga. Gue langsung nengok bang. Kok sama yang gue lihat? Padahal lu belum cerita ya? Gue belum cerita, kan dari awal pun gue nggak mau cerita kan. Iya. Karena gue mikir gini bang, kita tuh udah mau 5 tahun nggak ketemu kan. Ini acara pertama kita nih, masa udah berantakan? Gitu. Apalagi kan di sini kan gue yang sebagai koordinator lah, yang ngajakin mereka ngumpul gitu. Nah pas dia cerita kayak gitu, gue diem tuh, cuman dalam hati gue bilang, kok bisa sama ya? Mimpi dia sama yang gue lihat. Gitu. Nah karena teman-teman gue pada penasaran kan, yaudah kita naik ke atas yuk. Naik ke atas nih bang. Pas naik ke atas emang di mana? Di tangga itu, yang tangga-tangga di ujung itu, tangga itu ujung itu. Di situ yang gue lihat anak itu. Mana nggak ada, itu mimpi doang kali gitu. Tapi jelas banget. Emang jelasnya gimana? Dia ngelambai ke gua. Oke, sama. Nah, kita itu pas naik itu bang, itu udah habis sholat maghrib bang. Jadi habis sholat maghrib kita naik ke atas kan. Sampai ditanya, mana tangga yang mana? Tangga itu yang di pojok katanya. Jadi di mimpi dia itu sama yang gue lihat. Dan anak itu ngelambai juga. Nah, pas setelah dia ngelambai gitu, teman-teman gue ini supaya teman gue ini nggak ketakutan lagi, ngajakin nonton film. Udah kita ke bawah yuk, kita nonton film. Emang ada film apaan yang seru? Gue bilang gitu. Ya cari aja lah film apalah gitu. Nah kita turun ke bawah, nonton film nih bang, kita bang. Itu film lama sih bang, film KKN Desa Penari. Oh di Netflix nih? Iya. Oh lagi ketakutan nonton horor? Nonton horor. Agak lain emang. Agak lain kan. Nonton lah pada seru tuh. Ya temen gue ini kayak ngelupain lah gitu kan. Kayak udah ngelupain. Kita nonton horor tuh di situ tuh. Walaupun gue bilang, itu kan film udah lama, gue bilang gitu. Ya nggak apa lah, adanya ini doang. Ya udahlah, gue bilang kan. Udah tuh, kita pada nonton. Kebetulan bang, gue tuh di situ duduknya di sofa yang dekat pintu. Teman-teman gue tuh pada duduk di bawah, ya kan? TV di sini nih TV. Nonton, udah gue sambil nonton gini kan. Cuma karena gue udah tahu filmnya, lama kelamaan gue bosen, ya kan? Gue udah tahu film ini. Gue pindah tempat duduk bang, gue begini nih, sambil main HP kan. Gue nyender ke sofa. Pas lagi main HP gini, itu gue liatin tuh bang, muka teman-teman gue yang pernah nonton. Kan ekspresinya lucu-lucu kan, ada yang serius banget nonton gitu. Nah pas gue lagi liatin gini, tiba-tiba gue sadar, kok kayak ada yang kurang ya? Sarah mana Sarah? Pada nengok semua kan? Tadi ada di sini. Dia kayaknya di atas tuh Sarah, belum turun. Coba dia harus samperin, kata teman gue gitu. Nah karena gue mager naik, gue panggil aja bang Sarah bang. Gue panggil, Sarah. Nggak lama dia muncul. Sarah muncul, dia turun kan, turun tangga, dia langsung duduk di sofa yang di bawah tangga itu. Dia duduk sofa, dia nonton film kayak biasa aja nonton film. Udahlah, karena gue mikir udah ngumpul semua kan di sini kan, udahlah gue santai gitu. Gue lagi begini nih, nyenderan gini. Ini jendela di depan kolam renang kan. Gue lagi main HP gini, set. Nggak sengaja tuh mata gue tuh bang ngeliat ke arah jendela, ke arah kolam renang tuh. Nah jadi tuh bang, kalau gorden itu kan ada dalamannya tuh, yang warna putih itu. Yang tembus pandang kan? Iya, yang tembus gitu keluar kan? Tuh bisa. Nah itu tuh posisinya bang, gorden itu udah kebuka setengah, tapi masih ketutup sama yang tembus pandang itu. Iya. Tuh. Nah pas gue ngeliat ke arah luar nih, ke arah kolam renang, itu siapa tuh? Kok kayak yang duduk sih? Terus di kelas gue ngeliat ada yang duduk di pinggiran kolam renang. Siapa tuh? Gue buka lah, itu kan gue buka. Kok yang duduk sih? Cewek yang duduk. Gue mikir tuh, orang sini kali ya, warga kali gue mikir. Tapi pagar udah digembok, nggak mungkin orang masuk dong. Iya. Di situ cewek ini ngebelakangin gue. Jadi gue ngeliat dari belakang. Pas cewek ini gerak, Sarah. Wah, jelas Sarah. Pas gue nengok gini, Sarah duduk di sofa. Masih ada. Gue kayak begitu gue bang. Gue bingung kan. Akhirnya gue panggil lah ke teman-teman gue. Lu mau liat gak? Apaan? Sini. Pada bangun semua bang. Bangun ngerubungin gue nih di belakang. Jadi gue liat begini ke jendela, teman-teman gue nih pada diri di belakang sini kan. Pada ngerubungin ke sana gitu loh. Pas ngeliat, lu liat gak yang duduk situ? Itu kan Sarah. Pas kita tahu itu Sarah, kita nengok semua ke belakang. Kita cari Sarah yang tadi nggak ada. Kita 10 orang nih lagi ngelongok ke jendela kan. Pas kita lagi latihan gini, Sarah yang di kolam renang itu nggak lama dia bangun. Dia jalan lah masuk ke dalam villa. Pas dia masuk,
Ya lu ngapain di jendela? Kita nggak bisa jawab. Temen gue bilang, lu dari mana? Gue di depan, di kolam renang duduk. Kan gue sambil nungguin lu nyeting film. Gue nungguin dulu di depan. Duduk. Emang kenapa? Kita diem semua bang. Bukannya lu turun dari tangga. Tangga apaan sih? Orang gue dari luar. Di situ teman gue tuh yang cewek itu pada histeris bang. Pada teriak-teriak semua. Aja langsung tiba-tiba ke kamar nih. Keluar-keluar dia udah bawa koper. Minta pulang. Kita balik sekarang. Ada yang nangis juga di situ. Apaan sih? Kok pada nangis sih? Lu ngapain bawa koper? Kata Sarah gitu kan. Nggak salah gue pengen balik. Kata teman gue gitu. Apaan sih Dil? Dia bingung kan. Kata gue, udah Sar, lu duduk dulu deh. Gue jelasin. Pas dia duduk, gue jelasin bang. Nah pas gue lagi jelasin gitu bang, Sarah tuh nangis. Kenapa mesti gue yang diserupain? Kenapa bukan yang lain? Emang ada apa sama gue? Kata Sarah gitu. Kita nggak tahu Sarah, gue bilang gitu. Si Sarah pun juga minta pulang sekarang bang. Pas lu ceritain itu? Iya, gue minta pulang sekarang. Kata Sarah gitu. Cuman kata si Bagas sama si Ojan, karena dia yang bawa mobil kan, dia bilang, jangan gitu deh, kan udah malam nih, gue udah capek. Emang ada yang mau gantiin gue bawa mobil? Kata si Ojan gitu sama Bagas kan. Udahlah, udah jam 10:30 bang itu. Sekarang tidur dulu, besok pagi kita baru balik. Oh ya benar, pagi gitu. aja. Kita nggak usah nungguin sampai check out kan, sebangun kita balik. Iya, betul. Ini udah 10:30 malam, kondisi kita panik. Kalau kita maksain, takutnya ada apa-apa di jalan. Betul. Ya kan? Udah. Tapi tuh kata yang teman-teman gue nih yang cewek, dia bilang, tapi lo yang cowok jangan naik atas, tidur di bawah aja. Gitu. Lo pada di dekat tangga, kita yang cewek-cewek di depan TV tidurnya. Gitu. Ya udah oke, akhirnya gue naik sebentar ke atas, gue ngambil kasur kan, mau bantal, selimut semuanya gue bawa ke bawah. Tidur bang kita di situ tuh. Rame-rame ya. Rame-rame. Gak ada misah ya? Gak ada misah. Cuman agak ya batas aja lah gitu kan. Yang cowok sana, cewek sini gitu. Iya. Pas besok paginya kita bangun jam 6:30-7 lah ya. Itu kita langsung pada mandi, prepare lah semuanya. Kita langsung cabut. Pas si Bagas sama Ojan lagi manasin mobil, gue tuh keluar villa bang. Gue keluar gerbang. Maksud gue pengen bantu mereka buat parkirin mobil kalau mau keluar gitu loh. Pas gue lagi keluar gerbang gitu, keluar villa, terus sambil ngerokok bang. Sambil ngeliatin mereka aja gitu, lagi ada yang apa, masukin koper lah segala macem gitu kan. Ngerokok gini, tiba-tiba ada yang ngerangkul gue. Pas gue nengok, si Akang itu penjaga villanya dirangkul. Kang, gue bilang gitu. Si Akang itu bilang, sambil senyum dia, kamu lihat ya. Oh dia bilang gitu. Awalnya gue nggak ngeh. Lihat apa Kang? Anak kecil itu. Karena gue udah connect kan, ya udah gue ajakin serius tuh. Ya saya ngeliat Kang. Oh ya udah. Emang itu siapa Kang? Dulu pernah ada yang tenggelam di kolam renang itu. Oke. Kata si Kang itu. Maka Kang tahu, saya juga belum ada di sini. Waktu anak itu kejarin tuh ya. Waktu dia tenggelam saya belum di sini. Saya juga masih baru. Cuman saya itu dapat omongan dari orang sekitar lah. Dulu tuh pernah ada yang tenggelam di sini. Pengunjung juga. Apanya itu Bang? Pengunjung juga yang tenggelam. Pengunjung villa. Nggak tahu, mungkin sebelum itu jadi villa kali. Oh, oke. Gitu. Terus gimana Kang? Iya, kalau untuk kejadian pastinya saya nggak tahu Mas. Cuman setahu saya, anak kecil itu namanya Sarah. Terus saya nengok begini. Gue diam situ Bang. Gue mikir, apa karena namanya sama? Diserupain. Iya. Terus Mas tahu nggak? Kenapa kemarin sempat saya pegang pundaknya Mas kayak gini? Nggak tahu Kang, emang apa? Pas saya ngeliat Mas itu, saya ngeliat ke bawah, anak kecil itu muncul dari belakang Mas. Dia lari. Makanya saya pegang. Saya kira Mas udah ngerti itu kode dari saya. Kok gitu Kang? Karena sebelumnya juga pernah ada pengunjung Bang, yang dia lihat juga sama Akang itu. Jadi di balik badan pengunjung itu, tiba-tiba anak kecil itu muncul, lari. Dan begitu mau check out, pengunjung itu cerita ke Akang, Kang, saya kok ngeliat anak kecil ya? Tapi kuping, hidung, mulut nggak ada, matanya dong bolong. Ciri-cirinya sama yang gue lihat. Makanya pas kejadian sama Mas kayak gitu, langsung saya pegang. Itu kode dari saya. Gue tanya kan, tapi Kang kalau begitu ntar saya balik, ntar gimana? Saya sama teman-teman saya diikutin nggak? Nggak kok, dia nggak jahat. Itu cuma pengen nunjukin doang, dia tuh pernah ada di sini.
Gitu bang. Akhirnya pas setelah kayak gitu, nah gue langsung balik kan. Langsung balik dari situ, gue cerita sama Ojan. Tapi kalau teman-teman gue nggak ada yang gue ceritain. Cuma sama Ojan dong gue ceritain semuanya. Gitu, kurang lebih kayak gitu bang. Oke bang, ini pertama kali lu datang berarti si anak kecil ini dia kayak udah nandain satu orang Yang bakal kayak diliatin. yang bakal diliatin, intinya gitu. Karena berdasarkan cerita yang pengunjung sebelumnya nih dari si Akang nih, cerita si Akang nih. Ada pengunjung sebelumnya ada yang ngalamin hal yang sama kayak lu. Kayak gitu dia jadi nandainnya ya. Dia muncul dari bawah kaki nih, dari belakang kaki. Oh begitu. Dan gue mau nanya kejadian yang dimimpin pun kan itu Sarah ya berarti ya? Yang dimimpin siapa tuh waktu itu? Teman gue cewek yang lain. Bukan Sarah ya? Bukan Sarah. Oke. Berarti Sarah sendiri pun nggak pernah ngelihat sosoknya? Nggak pernah ngeliat ya? Ya kan? Ya. Malah temen lu yang dimimpin tuh yang Iya. Itu makanya Sarah kan pas gue jelasin dia sampai nangis. Iya. Karena gue belum bilang ke dia nih. Gue pengen jelasin, Sar, kenapa lu yang diserupain? Karena nama anak itu Sarah juga. Gitu. Dan pas dia turun dari tangga itu, lu emang nggak ngeh ya ada yang aneh dari si Sarah yang nyerupain ini? Pas setelah gue sadar, gue ngeh bang. Ngehnya itu karena dia nggak nyautin. Kan kalau orang normal kan dipanggil Sarah gitu. Nanya kan, apaan? Kan gitu. Dia nggak nyautin. Turun aja dia? Tiba-tiba aja dia muncul, turun ke tangga. Maksudnya turunnya itu nggak ada yang aneh? Nggak ada. Gerak-gerik ya? Nggak ada, biasa aja. Kayak orang aja? Kayak orang. Pas duduk di sofa? Biasa aja. Langsung nonton film dia. Biasa aja. Nggak ada yang ngeh ya di situ? Itu jeda berapa menit ya? 5 menit kayaknya. Bajunya sama nggak? Yang dipakai sama Sarah waktu yang di kolam renang sama. Bajunya sama? Sama. Sir. Dari baju, jilbabnya, celana sama semua. Tapi villanya masih ada sampai sekarang ya? Masih ada, cuma kalau feeling gue bang kayaknya itu mah villa jarang ditempatin, jarang disewa. Karena kotor? Iya. Kan kalau villa yang emang udah yang laku bang ya, kan dikontrol terus. Betul. Itu. Ini pas gue dateng banyak jarang laba-laba gitu. Iya, malah villa yang sering diisi itu villa yang bersih harusnya. Iya. Karena dia tiap malam keisi ya pasti kan dibersihin terus nih sama si penjaganya, dibersihin terus. Besoknya ada mau ngisi lagi ya dia bersih-bersih tuh. Malah iya bener. Kalau yang nggak keurus malah emang ini bang. Iya, karena lokasinya itu bang emang sulit buat ini ya. Kalau kita mau ke Indomaret misalnya, susah jauh. Sama satu kalau villa yang nggak keurus tuh bau ruangan nggak keisi sama orang tuh apek banget tuh. Tahu lah penonton pasti sahabat lonceng gue yakin pasti tahu. Mana rumah atau ruangan yang udah lama nggak diisi orang itu baunya beda. Betul. Bener nggak? Betul. Iya. Ada. Gue susah jelasin baunya cuman. Anjir ini rumah nggak pernah diisi orang. Gue tahu. Bau-bau. Kayak bau tembok-tembok apa gitu. Kayak bau-bau nggak pernah ada kehidupan lah di ruangan itu. Gue tahu tuh. Karena gue waktu itu sempat beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu kan gue ada acara villa juga sama teman-teman rumah gue. Nah, yang survei gue juga waktu itu. Nah, itu gunanya survei. Karena gue pasti kalau nyewa villa, gue survei dulu. Takut memang betul. beda tuh yang di foto. Kayak lo gitu ya kan. Gue gak mau, gue survei. Dan bener aja, beberapa villa ketahuan sama gue karena gue survei. Maksudnya beberapa villa. Yang beda gitu ya? Beda. Ada yang emang kayaknya kalau di foto tuh bagus, gede banget. Wah gila. Pas kita ke sana, ini kalau gue jadi di sini kayaknya nggak ada yang berani nginep. Asli deh. Untuk bahan dan ending itu gue sempat minta maaf sih di grup sih sama anak. Gue bilang sorry ya, ini kok acara pertama kita jadi berantakan. Gue bilang gitu. Ya tau gini sih kita nggak perlu ke villa kan. Cara aja di mana di kafe atau di mana gitu kumpulnya. Gitu ya udah nggak apa-apa dia bilang itu. Tapi Bang Fadil, dengan villa harga 2 juta semalam. 2 juta semalam berarti kalau gue bilang itu bisa harganya 1,5 di weekday, 2,5 di weekend. Ya nggak sih? Iya. Ya nggak sih? Logikanya begitu nggak sih? Masuk akal ya? Murah sih. Murah kan? Murah sih. Dengan kamar berapa biji? 4 ya? 4, total 4. 4. Dan di foto gue yakin bagus ya.
Itu banget. dokumentasi yang lu kasih semuanya nih emang dari lu ya? Dari lu yang videoin apa gimana? Apa emang dari foto-foto di internet? Yang gue kasih kemarin tuh, itu dari gue sendiri. yang Dari foto. lu sendiri ya, lu yang ini nih. Jadi emang nggak ada yang dibagus-bagusin juga, Nggak ya, ada, apa adanya begitu. aja berarti. Ya, ada rencana nggak balik lagi ke situ? Gue nggak mau lagi ke situ. Kapan-kapan kita ke sana yuk. Boleh tuh, boleh. Siapa tahu ditandain. Siapa tahu gue, tiba-tiba gue yang Lu dipegang ya? Iya. Bang. Lagian dia bisa ya diliatin orang lama, kan tadinya si Anya ngeliatin lu dulu kan? Iya. Ngeliatin lama dari atas ke bawah. Terus lu juga bingung nih. Iya. Kalau gue nggak bisa bang. Gitu. Kalau gue diliatin orang dari atas ke bawah. Langsung, lu ngapain gitu? Lu ngapain? Langsung gue gituin. iya. Kalau lu bisa diem gitu, sabar banget jadi orang. Kalau gue mah, apa lu? Tuh gue liat-liat. Enggak, minimal kan, ngapa gue gituin. Iya sih. Kalau dia ngelatin gue. Iya, bisa ya. Mungkin gue anggap perkenalan itu, Bang. Iya. Begitu gaya-gaya nepok lagi. Caelah kata gue, sotoy bataannya. Dan setelah pulang lu nongkrong-nongkrong nih sama yang lain, minta maaf. Pokoknya intinya anak-anak ya udah nggak apa-apa ya, santai ya. Apa? Oke, ini diceritain juga nggak apa-apa nih sama teman-teman yang lain. nggak Sama Sarah sama yang lain. Nggak apa. Sama Mbak Sarah ya. Ya Mbak Sarah ya, nggak apa-apa ya ceritain ya. Nah mungkin kan nanti lu kasih videonya kan nih. Iya, Kita villa kita kemarin gue ceritain di sini ya kan. Mungkin teman-teman Bang Bagas atau Bang Ojan bantu komen lah ya kan. Siap. Bantu komen juga di sini. Dan ya buat konfirmasi juga ya, emang benar ada kejadian begitu. Kita perlu itu. Oke, dan ini kejadian baru banget kejadian ya, soalnya baru banget kejadian dan masih terekam bener-bener di memori gitu. Nggak mungkin lah teman-teman yang lain juga lupa gitu, teman-teman yang lain bang ya lupa. Dan ini lu sekarang lagi sibuk ngajar ya berarti ya? Ngajar bang. Masih sibuk ngajar ya? Masih. Pak guru satu ini luar biasa lu. Dijelasin banget nih di sini. Gak apa-apa dong, gak apa-apa kan? Gak apa sih, gak apa. Yang gue nonton lagi. Karena guru termasuk guru favorit nih Bang Fadil. Enggak lah. Iya, kamu ngerendah aja lu. Emang rendah gimana lagi? Ngerendah aja lu, Bang. Kali aja kan murid lu ada pengalaman horor mau kesini minta anterin lu. Ada pengalaman horor tuh, dia tuh kalau dikasih PR. Ya. Buat murid-muridnya Bang Fadil jangan malas-males ya. Ini gurunya Bang Fadil nih Pak guru terbaik lah buat kalian. Kalau ngasih PR itu berarti sayang sama kalian ya. Gue kayak ngomong sama anak SMP. Dan sekarang lagi sibuk ngajar dan konten masih konten. Konten masih bang. Konten masih. Katanya channel baru nih. Iya baru bang. Ya apa nama channelnya? Boleh kasih tahu nggak sama sahabat lonceng? Dunia Mereka. Dunia Mereka. Dunia Mereka. Oke, Dunia Mereka itu channel apa bang? Channel horor juga berarti ya? Kalau dari namanya. Sama podcast horor juga. Podcast horor juga. Cuman tambahannya gue bisa explore juga bang. Maksudnya? Ya kalau narasum cerita tentang rumah angker nih misalnya. Gue tanya boleh nggak gue datengin, gue explore. Oh boleh bang, gue datang. Gitu. Ada yang begitu udah ada di beberapa video. Ada. Oh, dan lu masukin di satu konten ya, di satu konten. Masuk konten. Cuma biasanya di endingnya sih masukin. Oh, menarik ya. Jadi habis cerita lu datengin langsung. Oke, tapi nggak semua ya berarti. Nggak semua. Iya, nggak mungkin kan dia cerita di Kalimantan lu datang tiba-tiba ke Kalimantan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kasian banget. Nggak mungkin. Dan nanti sahabat lonceng jangan lupa mampir lah ke channelnya Bang Fadil juga nih ya, Dunia Mereka, bantu di subscribe juga. Pokoknya di situ juga banyak nih narasumber. Udah berapa video? 65 sekarang sih. Udah 65 video dan ongoing terus ya, seminggu berapa kali upload? Minggu rencana 3. Seminggu 3. Rencana 3. Rencana 3, oke. Good. Dan nanti bakal banyak lagi cerita-cerita lainnya di sana ya, di Dunia Mereka yang pokoknya narasumber yang gak kalah serunya dari Lonceng Misteri juga. Buat yang kurang nih, pastinya kan teman-teman banyak nih yang kurang asupan horornya. Mainlah ke channelnya Bang Fadil, Dunia Mereka, nanti linknya ada di deskripsi. Diklik aja dan jangan lupa di subscribe. Oke, Bang Fadil, gue mau ngucapin banyak terima kasih ya sama lu ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng terutama sama gue. Thank you banget Bang ya. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Dan pokoknya yang pengen cerita juga langsung datang ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke
Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu. Atau yang rumahnya di daerah sekitaran Salemba ya, Jakarta, Jakarta Pusat, yang mau main ke tempatnya Bang Padil nih kan deket tuh ya. Atau di Salemba kan? Iya, Salemba. Itu bisa ke Instagram ya, Instagramnya Duna mereka atau Instagram lu? Instagram gua aja dulu deh. Instagram lu, di Instagram lu di mana tuh namanya? Ahmad Fadil. Ahmad Fadil. Oke, linknya juga nanti ada di deskripsi. Bisa diklik aja yang mau main ke sana, yang kebetulan deket ya. Iya, betul. Daerah Salemba. Oke. Dan akhir kata gua Gilang izin pamit, Bang Fadil juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung villa gue enak. Estetik dan enak dan nyaman. Endorse ini, endorse villa. Enggak, gue nggak endorse. Cuman buat sahabat lonceng nih gue kasih tahu nih spesial lah di episode ini gue nggak endorse ya. Cuman kalau ada yang mau nyari villa enak, nyaman, terus buat foto-foto gitu estetik di daerah Puncak itu ada di sebelum Safari, dia naik ke daerah Batu Layang ke kiri. Namanya di IG Casa Dream Villa. Itu dia penuh mulu. Lu kalau mau nyewa di situ kayaknya harus 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan deh. Waduh. Itu pasti nggak ada yang kecewa kalau ke sana. Gue yakin nggak ada yang kecewa datang ke sana. Ya, ini spesial nih buat sahabat lonceng aja nih. Oh ini yang direkomin Bang Gilang nih ya. Ya,